Sebuah rumah di Jalan Batu Gua, Kelurahan Taba, Jemekeh, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terbakar. Rumah yang mayoritas terbuat dari kayu itu dengan cepat dilalap api hingga rata dengan tanah. Tidak hanya itu, satu unit sepeda juga ludes terbakar. Pemilik rumah yang hendak pergi berjualan durian menangis saat melihat rumah dan barang berharganya tak bisa diselamatkan. Sementara warga sekitar tidak bisa berbuat banyak untuk memadamkan api karena terkendala peralatan dan di sekitar lokasi tidak ada petugas pemadaman. Kebakaran kali ini diduga akibat korsleting listrik. Apa aja yang terbakar di rumah kita? Banyak, semuanya terbakar. Kita tidak bisa menyelamatkan satupun. Korban berharap kepada pemerintah agar dapat membantu mereka mendapatkan tempat tinggal baru. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Hujan deras di wilayah puncak Gunung Semeru mengakibatkan banjir lahar menerjang aliran sungai di desa Jugosari, Lumajang. Meski demikian, penambang pasir tetap nekat beraktivitas di jalur aliran lahar itu. Banjir lahar akibat hujan deras mengalir dari Gunung Semeru dan menerjang daerah aliran sungai Leprak di desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar hujan membawa material vulkanik berupa pasir dan bebatuan yang mengendap di puncak Gunung Semeru. Meski demikian, sejumlah penambang pasir masih nekat beraktivitas di jalur aliran lahar, padahal sudah diperingatkan oleh petugas. Akibat banjir lahar hujan ini, sebuah truk tambang pasir terjebak di tengah jalur aliran lahar saat menaikkan muatan. Warga sempat panik dan berlari akibat derasnya banjir lahar ini. Ya lari, Pak. Lari semua. Ya, itu bapak suami saya. Anda kembali di iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Rektorat di Jalan Sulanjana, Bandung. Mahasiswa menolak kebijakan ITB yang mengharuskan mahasiswa tak mampu untuk membayar uang kuliah tunggal menggunakan pinjaman online. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung berdemonstrasi dengan membawa poster kecaman dari kampus ITB menuju gedung rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin sore. Aksi ini sebagai bentuk protes mahasiswa terkait kerjasama rektorat ITB dengan perusahaan jasa pinjaman online Dana Cita yang menerapkan skema pinjaman online bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Diketahui sebanyak 93 dari 137 mahasiswa masih memiliki tunggakan UKT. Untuk membantu tunggakan UKT mahasiswa yang tidak mampu, mahasiswa lainnya juga melakukan aksi penggalangan donasi. Begitu rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Ini sangat memberatkan, kami telah mengusahakan ragam advokasi lainnya. Namun Bapak Ibu rektorat masih belum mendengar, maka dari itu kami memutuskan untuk bisa turun aksi menggeruduk gedung rektorat pada siang hari ini. Para mahasiswa juga mengeluhkan pihak ITB yang dinilai mempersulit mahasiswa tidak mampu dalam menurunkan biaya UKT tiap semesternya. Ya berarti UKT-nya nggak pernah turun gitu ya? Nggak pernah turun, 12,5 juta terus. Padahal meskipun udah diajukan keringanan gitu. Tiap semester saya ajukan dan banyak juga kawan-kawan saya sudah mengajukan, tapi walaupun saya tahu juga kondisi finansial mereka 11-12 sama saya, susah, tapi tetap saja 12,5 terus. Minim sekali saya dengar cerita bahwa saya UKT saya kecil. Jadi 8 gitu ya. Minim sekali. Dengan adanya aksi ini, para mahasiswa berharap pembayaran UKT bagi mahasiswa tidak mampu mendapat solusi lain selain pinjaman online yang dinilai memberatkan mahasiswa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi di mana salah satu tersangka produksi film porno Siska E melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya, pihak kuasa hukum akan memperbaiki gugatan dan akan mendaftarkannya kembali. Tim kuasa hukum Siska E hari ini resmi mencabut gugatan pra-peradilan kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasan pencabutan gugatan pra-peradilan ini ialah ada poin-poin gugatan yang akan diubah oleh tim kuasa hukum pasca penangkapan Siska E oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Setelah mencabut gugatan pra-peradilan, kuasa hukum Siska E berencana akan mendaftarkan gugatan pra-peradilan kembali untuk kliennya. Ada permohonan yang akan kami tambah, dan itu nanti. Nah, itu masih kami rahasiakan karena kami punya bukti-bukti baru untuk itu. Sebelumnya Siska E tersangka dalam kasus produksi film porno dijemput paksa oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya di kawasan Sleman, Yogyakarta. Jemput paksa terhadap Siska E dilakukan karena Siska E tidak kooperatif atas beberapa kali panggilan penyidik. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Viral di media sosial, warga menggelar pesta pernikahan di antara dua perlintasan kereta di kawasan Tanjung Priok, Jakarta. Warga terpaksa mengadakan pesta pernikahan di area perlintasan kereta api lantaran tidak adanya lahan kosong di kawasan itu. Video memperlihatkan tenda pesta pernikahan berada di tengah dua perlintasan kereta di Tanjung Priok, Jakarta Utara Minggu kemarin. Terekam pula kereta yang sedang melintas saat acara pernikahan berlangsung. Warga menjelaskan acara pernikahan di lahan milik PT KAI bukan yang pertama kali digelar. Pakai atau sudah sering sih, Bu? Sering, Pak. Bukan 1 kali 2 kali, udah sering dipakai karena warga nggak punya tempat buat nikah, Pak. Kalau nyewa gedung cuma 2 jam, banyak bayarnya. Kalau ini kan bisa semua masyarakat makan hidangan. Udah itu bisa berjam-jam nggak masalah, mau kapan aja undangan. Iya, makanya diadakannya di sini karena dulu di sini kan bekas lapak-lapak narkoba, Pak. Kalau digunakan dengan baik untuk kepentingan bersama. Warga juga menjelaskan lahan PT KAI ini sebelumnya dijadikan lapak narkoba oleh warga. Namun saat ini lapangan tersebut digunakan untuk kegiatan warga sekitar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai penyitaan ponsel milik jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono oleh penyidik melanggar hukum. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan akan membela Aiman dan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, selesai menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Mapolda Metro Jaya, Jumat malam. Aiman diperiksa sebagai saksi terkait ucapannya yang menyebut ada dugaan aparat tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman bersama sejumlah advokat dan relawan Ganjar Mahfud mempertanyakan kasus yang menjeratnya. Sebab kritik dilontarkan untuk perbaikan institusi Polri di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas aparat dalam pemilu. Aiman menambahkan tak hanya ia yang menyampaikan kritik, sejumlah media massa juga menyampaikan kritik serupa terkait netralitas Polri. Demokrasi harus tetap tumbuh di pemilu yang netralitas menjadi isu yang sampai detik ini terus menjadi kekhawatiran. Dan ketika saya menyampaikan kekhawatiran itu, mengingatkan, mengkritisi, maka apa yang saya dapatkan adalah proses yang berujung pada pidana. Tentu ini masyarakat yang bisa menilai. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pemeriksaan Aiman sebagai saksi selama 12 jam hingga penyitaan ponsel menunjukkan pelanggaran proses hukum. Hasto juga menyatakan pemilu itu rakyat yang berdaulat. Jangan bawa pemilu sebagai pertarungan antara kedaulatan rakyat versus ambisi penguasa. Adapun penyitaan ponsel Aiman merupakan tindakan intimidasi aparat untuk membungkam suara kubu Ganjar Mahfud. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan pihaknya akan terus membela Aiman dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami akan bela Aiman.
Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalismenya. Maka sebenarnya cara melawannya bukan menangkap, bukan memeriksa, tapi silakan Anda punya hak jawab. Itulah pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan dalam era reformasi. Tim Ganjar Mahfud hari ini akan mendampingi. Kita akan tanyakan pada penegak hukum, apa sebenarnya yang terjadi. Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, penyidik menyita ponsel Aiman dengan dalih untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Meski Aiman keberatan, Aiman bersikukuh akan melindungi identitas narasumber yang memberikannya informasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Ambon, Maluku. Disambut ribuan warga, Ganjar menyerukan pemilu damai serta menghargai perbedaan pilihan. Calon Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Kota Ambon, Maluku. Di bawah terik sinar matahari, warga histeris menyambut kehadiran Ganjar di atas panggung Hajatan Rakyat. We love you, Ganjar! We love you, Maha Kuasa! Dengan penuh semangat, Ganjar menyapa dan menyalami warga yang sudah menunggunya sejak pukul 8 pagi. Di hadapan ribuan pendukung, Ganjar menyerukan pemilu damai serta menghargai perbedaan pilihan. Nah, di Maluku, di Ambon ini ada tradisi yang sangat bagus, bela gandong. Penghormatan antar sesama yang luar biasa. Kalau kita melihat kerukunannya juga luar biasa, maka saya sampaikan pesan damai di dalam pemilu ini, di dalam kampanye ini. Mungkin kita beda pilihan kok itu. Mari kita saling menghormati, tidak perlu berbenturan. Kalau mau lihat benturannya adalah benturan pemikiran. Dan itu ada di debat, maka rakyat punya preferensi nanti untuk memilih. Dan tentu saja kita harapkan pemilu damai ini betul-betul bisa terlaksana. Dan kami akan dorong bahwa aparatur pasti netral dan rakyat tidak ada ketakutan untuk menentukan pilihan. Ganjar mengungkapkan ia terharu dan berterima kasih atas antusiasme warga yang begitu menyala. Dari Ambon, Maluku, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanjutkan giat kampanyenya di Pekalongan, Jawa Tengah. Gibran berdialog langsung dengan pelaku kreatif Pekalongan dan mencoba mencanting batik. Kedatangan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disambut hangat perajin batik tulis dan cap khas Pekalongan, Jawa Tengah Senin pagi. Gibran juga mencoba mencanting batik dan mengunjungi sejumlah stand pameran batik. Selain itu, Gibran juga mendengarkan langsung penjelasan serta berinteraksi dengan para pemilik UMKM batik. Kemarin ada beberapa UMKM pelaku batik yang saya ajak ini pameran di Paris. Tapi Pekalongan ini luar biasa sekali, soalnya Pekalongan kan sudah mendahului Solo ya untuk yang kreatif. Para perajin batik berharap agar presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pilpres nanti bisa membantu memajukan dan mensejahterakan pelaku UMKM. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.